Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 15 Januari 2025. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Kita mulai dari XAU USD. Namun kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Tiap pagi kita akan selalu memberikan analisa baik di XAU, Euro, Pound Sterling, Bitcoin, minyak, dan indeks ya. Kita akan berikan setiap pagi dengan tentu menempatkan satu posisinya. Kita mulai dari emas hari kemarin, kita evaluasi dulu sebelum kita analisakan untuk bahan koreksi kita, bahan evaluasi, dan bahan untuk memetakan lagi satu hari ke depan. Kemarin kita perkirakan masih akan koreksi turun dengan simulasinya setelah turun kemudian akan kembali bergerak naik, setelah turun akan kemudian bergerak naik, sehingga kita harus menguji kekuatan bearishnya. Dari mana kita mengujinya? Bisa dari daily range-nya, bisa dari supportnya, termasuk dari retracement-nya. Kita uji di sana, menempatkan posisi buy dulu di 2668.59 ya, karena di awal sudah cukup signifikan sehingga kita menempatkan posisi di bawah dari area koreksinya ya. Di awal kita menempatkan posisi buy, namun belum sampai ke target ya. Kalau kita hitung di sana naik sudah 500 sekian ya. Belum sampai memang di angka target 2676, tapi setidaknya lebih dari cukup untuk satu target harian kita. Jika itu belum tercapai dengan baik, maka yang berlaku adalah manajemen resiko ya. Berapa manajemen resiko itu masing-masing punya catatan yang berbeda. Ada yang 300, 400, 500, mungkin ada yang sampai 2%. Semuanya silahkan disesuaikan dengan style masing-masing. Kemudian bergerak turun mendekati area support, tidak mampu, ditutup lebih rendah dan kembali memantul lagi. Mungkin kita sore-sore juga sudah evaluasi lagi bahwa jika tidak sampai nanti menutup kondisi warna hijau sebelumnya, maka akan kembali memantul lagi. Kita akan kembali lihat yang lain. Coba kita lihat di Euro USD, kita perkirakan akan bergerak naik juga, namun karena sempat koreksi kita manfaatkan posisi sell di 1.02490. Belum sampai di target, ini sudah mulai ada penolakan, mulai ada bullish, dan tentu kita sudah siapkan recovery atau manajemen resikonya. Untuk euro kita menempatkan di 60 sampai dengan 80. Dengan demikian kalaupun kita menempatkan 60 sampai di atas sudah bisa recover. Tidak perlu menunggu sampai di ujung atas, sampai di ujung dari sumbunya di 1.02660 sudah bisa exit minimal, mengurangi tingkat kerugian. Yang kedua, kita menempatkan di pound sterling. Di pound sterling kita perkirakan sama dengan euro, masih akan bergerak naik ya. Namun tentunya posisi buy kita tempatkan agak menjauh di 1.22544 dengan target di 1.22837. Kemudian posisi sell, karena di awal itu juga signifikan warna merah, kita menempatkan di 1.22120 ya. Kemudian targetnya kita tempatkan di 1.21826. Nah, tentu sebelum bergerak jauh ke bawah, ini sudah mulai bergerak turun di 1.21918 atau sudah profit sekitar 200-an ya. Namun jika itu masih belum menjadi target dan belum ditutup sampai dengan itu, tentunya kita akan recovery di 80 hingga 100 di atasnya.
Meskipun kita recovery sampai di ujung sumbunya masih bisa mengembalikan dan masih bisa berakhir dengan profit ya. Justru malah bisa berakhir dengan profit dengan recovery-nya. Selanjutnya ada rejeksi yang luar biasa, kita bisa menunggu di sana dan menunggu ada konfirmasi merah baru kita menempatkan kembali posisi sell kita ya. Sampai di mana? Sampai di area koreksi. Kita bisa menguji dari bawah sampai ke atas, maka ini masih berada di wilayah koreksi sehingga tetap saja kita bisa mendapatkan potensinya. Sementara di Bitcoin kebetulan kita mendapatkan full ya 100% kita mendapatkan peluangnya, tidak ada koreksi yang signifikan di sana. Baik, itu yang bisa kita evaluasi untuk satu hari kemarin. Kita akan mulai lagi untuk menganalisa satu hari ke depan dengan memulai di XAUUSD ya, masih berlatar berdasar dari historinya. Kita akan melihat bagaimana pergerakan terkini dari emas ini ya. Oke, kita simulasikan seperti ini, kemudian akan kembali koreksi dan selebihnya nanti akan kembali bergerak naik. Dari sisi kecenderungan masih bergerak naik, kita akan tunggu seperti ini, kemudian nanti akan koreksi lagi dan kembali bergerak naik ya. Trennya masih condong ke atas, namun demikian tetap kita manfaatkan nanti koreksi kecil jika memang ada potensi di sana. Kita menempatkan untuk posisi sell, kita tempatkan di sana dengan targetnya berada di swing yang kita tandai ya. Kita menempatkan posisi sell di 2672.95, kemudian targetnya kita tempatkan di sumbunya di sana ya, 2666, target di 2666.62. Ini target yang terdekat. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di ujung support yang di antara ujung supportnya. Oke, kita menempatkan untuk target yang kedua di 2659.53 ya, 2659.53. Untuk area jenuh hari ini kita perkirakan hingga kita lihat untuk area jenuh hari ini kita perkirakan hingga di 2653 untuk jenuh jualnya ya. Jenuh jual hari ini kita perkirakan di 2653 untuk area jenuh jual. 2653. Kemudian di sisi yang sesuai dengan tren, ya. Tentunya kalau tadi turun kita uji di area koreksi, di area supportnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita follow the trend ya. Kita biasanya kalau tren kita tunggu koreksi, baru setelah itu kita menempatkan posisi buy di sana. Jadi kalau dia bergerak turun sampai di swingnya di sana, kemudian mulai ada hijau, baru kita menempatkan buy di situ ya, di kisaran sell di situ. Namun demikian karena kita belum tahu pasti pergerakan ini sampai di mana turunnya, tentu kita nanti bisa mengujinya, bisa melihat bagaimana dinamikanya. Nah, sebelum jauh bergerak kita akan memetakan yang ada dengan menempatkan simulasi ya seperti ini. Dengan menempatkan simulasi buy-nya kita tempatkan di 26. Kita menempatkan buy di 2679. 2679.40 untuk posisi buy-nya, kemudian kita akan targetkan di kisaran, ada banyak rejeksi di sana, apakah cukup untuk target kita? Ternyata sebenarnya cukup sudah. Kita targetkan yang terdekat dulu di 2685.
2685.78. Lanjut, jika masih belum ada tanda pembalikan, masih momentum bullish masih kuat, kita akan kembali targetkan untuk sesi yang kedua berada di 2693, maksimum di 2693. Selebihnya kita akan menempatkan untuk area jenuh beli. Area jenuh beli kita perkirakan maksimum sisi sebelah kiri, kita lihat, kemudian kita akan tempatkan di sana untuk area jenuh beli. Kita menempatkan maksimum berada di 2703. Area jenuh beli kita perkirakan di 2703 di sana ya. Kita tandai untuk area jenuh jual dan beli dengan warna merah sebagai tanda kehati-hatian kita. Berada di wilayah ini kita harus betul-betul lebih berhati-hati ya, jangan sampai menempatkan posisi-posisi sell ketika nanti berada di lembahnya dan menempatkan posisi buy di puncaknya. Oke, mungkin ini yang bisa kita review dan kita analisakan. Selebihnya silahkan nanti disesuaikan dengan style masing-masing. Ini hanya pandangan, ini hanya pendapat kita, jadi semuanya bisa berbeda ketika punya aturan yang berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk satu hari ke depan dan bisa maksimum profit kita. Kita akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.